Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid rahimakumullah, kaum muslimin para pemerhati Roja TV, juga Radio Roja serta Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam lanjutan pembahasan kita mengkaji tema yang sangat bermanfaat ya. Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan pembahasan yang asalnya dari kitab Miftahu dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Tapi kita masih dalam lanjutan bahasan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Saat ini kita sampai di Al-Wajhu As-Sittun, segi keutamaan ilmu yang ke-60. Segi keutamaan ilmu yang ke-60. Al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah imam, ya, atau panutan dari amal. Jadi ilmu itu merupakan imam dari amal. Amal harus mengikuti ilmu supaya amal tersebut benar-benar amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Innal ilma imamul amali wa qaidun lahu wal amalu tabi'un lahu wa mu'tammun bihi." Sesungguhnya ilmu adalah imam bagi amal, qaidun lahu, penuntun amal, sedangkan amal adalah pengikut ilmu dan bermakmum kepadanya. Karena ilmu adalah imam, berarti amal adalah makmumnya yang mengikuti belakangnya. Fakullu amalin la yakunu khalfal ilmi muqtadiyan bihi fahuwa ghairu nafi'in li sahibihi bal madarratun alaih. Maka semua amal yang tidak mengikuti di belakang ilmu, tidak memanuti ilmu, tidak menjadikan ilmu sebagai imam panutannya, maka amal tersebut tidak bermanfaat bagi orang yang melakukannya, bahkan menjadi madarat bagi dirinya, menjadi malapetaka bagi dirinya, bencana bagi dirinya. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana ucapan sebagian dari ulama salaf. Salah seorang ulama salaf berkata, "Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkannya lebih banyak dari perbaikan. Ya, keburukan yang terjadi lebih banyak daripada kebaikan yang diharapkan. Maksudnya di sini tentu saja adalah amal-amal yang tidak didukung dengan ilmu, maksudnya tanpa dalil. Orang semangat melakukannya, orang menyangka itu kebaikan, ternyata itu adalah kerusakan karena tidak dibimbing dengan ilmu. Dia hanya mengikuti perasaan, hanya mengikuti hawa nafsunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin." Seandainya kebenaran itu harus mengikuti hawa nafsu manusia, maka akan rusak dan binasa langit-langit, bumi, dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Inilah amal yang dilakukan tanpa ilmu. Ya, sudah kita pernah contohkan berkali-kali, orang-orang Khawarij, pemberontak di dalam Islam, ketika melakukan kerusakan, membunuh nyawa yang tidak berdosa, bahkan membunuh kaum muslimin, itu alasannya untuk mengamalkan jihad katanya. Ya, ternyata
tidak sesuai dengan ilmu, mereka salah menempatkan amalan yang agung ini. Ya tentu mereka tidak akan mengamalkannya dengan benar. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Inna aqwaman ibtagawul ibadata wa tarakul ilma fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisuyufihim walau ibtagawul ilma lamana'ahum min dhalik. Sesungguhnya ada orang-orang yang semangat ingin beramal, tapi mereka meremehkan, tidak mau belajar ilmu agama. Akhirnya mereka keluar memerangi umatnya Nabi Muhammad SAW, membunuh umat Islam sendiri dengan pedang-pedang mereka. Seandainya mereka mau menuntut ilmu, maka ilmu akan mencegah mereka dari perbuatan tersebut. Ini kerusakan yang timbul. Oleh karena itu banyak terjadi kerusakan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan merusak, ya, yang jelas-jelas Islam tidak mungkin meridhoinya, tapi kemudian mereka atas namakan sebagai jihad, ini untuk mencegah kemungkaran, atau hal-hal yang kelihatannya merupakan amalan yang tinggi dalam Islam, padahal apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan ilmu. Maka seperti kata ulama salaf ini, ya, salah seorang ulama salaf ini, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkannya lebih banyak daripada kebaikan kebaikan yang diharapkan. Baik. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wal a'malu innama tatafawatu fil qabuli war raddi bihasabi muwafaqatiha lil ilmi wa mukhalafatiha lahu. Fal amalul muwafiqu lil ilmi huwa maqbul wal mukhalifu lahu huwal mardud. Maka amal-amal dalam Islam, ya, yang menjadikannya bertingkat-tingkat dalam dari segi diterima atau ditolaknya amal tersebut adalah bihasabi, sesuai dengan kecocokan amal tersebut dengan ilmu atau ketidakcocokannya. Maka amal yang sesuai dengan ilmu inilah yang diterima, sedangkan yang tidak sesuai dengan ilmu maka inilah yang tertolak. Oleh karena itu di sini sangat keliru kalau sebagian orang hanya memandang ya, penampilan seseorang dari hanya sekedar oh dia banyak melakukan ibadah, atau hanya mendengarkan berita oh dia rajin beribadah. Sekarang rajin beribadahnya dulu, ibadah apa yang dia lakukan? Ya, dalam Al-Qur'an disebut tentang orang-orang terdahulu ada yang amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ada seorang yang beramal berpayah-payah, tapi kemudian dia masuk neraka yang menyala-nyala. Menurut salah satu penafsiran dari ayat ini, yaitu dia mengamalkan amal yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Sudah susah dia amalkan, berpayah-payah dia kerjakan, tapi karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya dia masuk neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Ini amal-amal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak tahu dalilnya beramal. Ada sekarang orang ketika dia suka sesuatu dia kerjakan. Memang nafsunya sudah suka, perasaannya sudah cenderung kepada amal tersebut. Maka dia semangat, dia tambah, dia lakukan, tidak peduli apakah amal tersebut ada sumbernya dari petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya sekarang apa gunanya Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk kita dalam beribadah kepada Allah? Apa gunanya diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan sebaik-baik petunjuk yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemudian orang bisa beramal sesuai dengan keinginannya sendiri? Jadikan nasib amal-amal tanpa ilmu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini karena ya, amalan yang buruk nilainya, karena dia mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ridha Allah, ini adalah amalan yang buruk berarti. Maka ini ya bukan cuma sekedar tertolak, tapi mendapatkan balasan yang buruk. Ya, ini seperti yang disebutkan di ayat tadi, tasla naron hamiyah, dia justru masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebagian dari para ulama juga menyebutkan ini termasuk makna yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir-akhir surat Al-Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya
wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah kalian mau kami beritahukan tentang orang yang paling merugi amalnya di dunia ini? Orang yang paling merugi dalam amal-amalnya di dunia ini, yaitu orang-orang yang telah sia-sia dalam usahanya. Melakukan usaha atau melakukan amal dalam kehidupan dunia, tapi dia menyangka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, fal ilmu huwal mizanu wa huwal mihaqqu. Maka ilmu inilah yang menjadi penimbang amal. Sekaligus menjadi mihak. Mihak ini semacam batu untuk menguji, yang digunakan di zaman dahulu untuk menguji kualitas emas. Jadi ilmu adalah penimbang dan pengetes, penguji. Diterima atau tidaknya, bahkan bernilai tinggi atau tidaknya amal tersebut. Jadi lihat kedudukannya ilmu. Ya, makanya bagaimana nasibnya orang-orang yang beramal tanpa ilmu? Belum amalnya. Dasar dari amalnya saja imannya akan rusak tanpa ilmu. Bagaimana dia bisa beriman dengan benar yang merupakan syarat utama diterima amal? Bagaimana dia bisa memperbaiki ikhlasnya? Bagaimana dia bisa memperbaiki amalan-amalan hati yang merupakan landasan utama diterimanya amal seorang hamba? Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik, yang paling berkualitas amalnya. Ya, dan dia adalah maha perkasa, dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Qala al-Fudail ibnu Iyad, seorang ulama besar, Fudail ibnu Iyad dari kalangan tabi'ut tabi'in, Imam Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, berkata, huwa akhlasul amali wa aswabuhu. Maksudnya yang paling baik amalnya di sini, yang paling bagus kualitas amalnya di sini adalah yang paling ikhlas amalnya dan paling benar, paling tepat, paling sesuai dengan petunjuk ilmu, petunjuk Allah dan Rasulnya. Qalu, murid-muridnya bertanya kepada beliau, ya, ketika menyampaikan ini, murid-muridnya bertanya, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Wahai Abu Ali, apa maksudnya yang paling ikhlas dan paling benar? Apa maksudnya yang paling ikhlas dan paling benar? Qala, Fudail ibnu Iyad berkata, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam tuqbal. Wa idza kana sawaban wa lam takun khalisan lam tuqbal. Hatta yakuna khalisan sawaban. Beliau berkata, ya, sesungguhnya amal yang dikerjakan manusia, amal dalam Islam yang dikerjakan manusia, kalau hanya ikhlas tapi tidak tepat, tidak benar, tidak diterima amal tersebut. Atau sebaliknya amal tersebut benar tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima sampai terkumpul dua-duanya, ikhlas dan benar. Fal khalisu an yakuna lillah. Amal yang ikhlas adalah yang ditujukan untuk Allah semata-mata. Bukan tujuan-tujuan lain dari keinginan dunia dalam hawa nafsu manusia. Niatnya adalah untuk Allah, mengharapkan balasan di sisinya. Karena kita mengetahui janji-janji yang Allah janjikan pasti benar. Balasan di sisinya lebih mulia, kekal abadi. Apalagi balasan tertinggi yaitu bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Was-shawabu an yakuna ala sunnah. Dan as-shawab, amal yang benar, maksudnya adalah yang sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sebaik-baik yang mengamalkan petunjuk Allah, sebaik-baik yang menegakkan ibadah, sebaik-baik yang mencontohkan amal yang paling ikhlas dan paling dicintai oleh Allah adalah tidak lain Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa qad qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kahfi ayat 110, ayat terakhir.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaknya dia mengamalkan amalan soleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Tidak menyimpang dalam niatnya, tidak menyimpang dengan menyekutukan Allah kepada yang lain, dan juga hendaknya dia mengamalkan amalan soleh, yaitu amalan yang sesuai dengan petunjuk Allah yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas sekali menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Baik. Kata beliau, "Fahadha huwal amalul maqbulul ladzi la yaqbalullahu minal a'mali siwahu." Maka inilah amal yang diterima oleh Allah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal-amal selain dari itu, sebanyak apapun. Bahkan yang disebutkan di ayat tadi, yang tadi kita bacakan, orang yang berpayah-payah, berarti banyak amalnya, tapi justru masuk neraka, tidak diterima dan malah dapatkan balasan keburukan. Ya, ini adalah amalan bid'ah, kita ketahui. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semua amal yang diada-adakan adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat, dan yang sesat tempatnya diancam, tempatnya di dalam neraka. Nah, wa huwa ayyakuna muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muradan bihi wajhullah. Yaitu amal tersebut harus sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikehendaki atau diniatkan dengan amal tersebut mengharapkan wajah Allah. Kita sudah ketahui inilah konsekuensi atau inti daripada makna dua kalimat syahadat yang sesungguhnya. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Yakni dalam beramal kita hanya tujukan kepada Allah. Waktu beribadah tidak boleh kita menyekutukan Allah. Ya, tidak boleh kita berbuat syirik. Kemudian Muhammad Rasulullah artinya kita beramal ikhlas tadi, kita jadikan amal tersebut sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kalimat la ilaha illallah itu adalah timbangan amalan hati, ya, maka kemudian yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah adalah timbangan amalan anggota badan manusia. Jadi hatinya lurus, amalan anggota badannya benar. Inilah amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wala yatamakkanul 'amilu minal ityani bi'amalin yajma'u hadzainil wasfaini illa bil ilmi. Dan tidak mungkin, tidak akan mampu seorang manusia untuk mengerjakan amalan yang menghimpun dua sifat ini kecuali dengan ilmu. Ya, bagaimana dia akan bisa meluruskan niatnya karena Allah semata-mata kalau dia tidak kenal Allah, tidak tahu tentang kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak mengetahui apa yang Allah janjikan berupa janji-janji kemuliaan yang pasti kebenarannya. Semakin dia belajar, dia semakin yakin, maka dia semakin ikhlas. Nah, ikhlas ini menjadikan amal berlipat ganda dan itu dicapai dengan ilmu, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam pernyataan yang terkenal Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala berkata, "Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyatu." Berapa banyak amalan-amalan yang besar menjadi kecil nilainya karena niatnya yang kecil. Sebaliknya berapa banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar nilainya, keutamaannya karena niatnya yang maksimal. Nah, fa innahu in lam ya'lam ma jaa'a bihi ar-rasulu lam yumkinhu qasduhu. Sesungguhnya orang yang tidak mengetahui, tidak punya ilmu tentang petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dia tidak mungkin mengarahkan dirinya kepada petunjuk Nabi SAW. Dia tidak tahu hadisnya,
dia hanya melihat orang beramal maka dia ikuti. Nah, ini panutannya siapa? Tidak mau belajar sunnah Rasulullah SAW, begini akibatnya. Wa illam ya'rif ma'budahu lam yumkinhu iradatuhu wahdahu. Kalau dia tidak kenal Allah, sembahannya, maka tidak mungkin baginya untuk mengarahkan niatnya, kehendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya, tidak mungkin orang yang tidak mengenal sesuatu, tidak mengenal kebaikannya, tidak mengenal keindahan sesuatu, kemudian dia tujukan hatinya ke situ. Wong dia tidak kenal sama sekali. Tidak mungkin. Jadi keikhlasan, kecintaan, ketundukan, rasa takut dan berharap kepada Allah tidak akan mungkin bisa dijadikan hati seorang hamba terarah kepada amal-amal besar tersebut kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti kembali kepada ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi rasa takut itu berkaitan dengan keilmuan di hati seorang hamba tentang zat yang ditakutinya atau yang dia harapkan, ya, yang dia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, falaulal ilmu lama kana amaluhu makbulan. Maka kalau tanpa ilmu, amal seseorang tidak akan diterima. Fal ilmu huwa dalilu alal ikhlas wa huwa dalilu alal mutaba'ah. Maka ilmu merupakan dalil alal ikhlas, merupakan petunjuk kepada ikhlas, pembimbing kepada ikhlas, sekaligus ilmu merupakan pembimbing kepada mutaba'ah. Ya. Jadi ilmu merupakan dalil pembimbing kepada ikhlas, sekaligus merupakan pembimbing untuk mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang belajar agama, dia akan memperbaiki hal-hal yang salah dalam urusan imannya. Tentu saja ketika kita belajar agama, ya mesti kita dapatkan banyak kekurangan pada diri kita di awal-awalnya. Baik dalam ikhlasnya, semangatnya dalam beramal, kemudian memurnikan niat dari penyimpangan-penyimpangan akan banyak. Tapi dengan izin Allah melalui bimbingan ilmu, dengan sebab bimbingan ilmu kita akan perbaiki semua itu. Sudah pernah kita nukilkan beberapa riwayat dari para ulama salaf yang menyatakan hal ini, seperti Imam Ad-Daraqutni yang mengatakan, "Talabnal ilma li ghairillahi fa aba ayyakuna illa lillah." Kami dulunya menuntut ilmu bukan karena Allah. Ya, ini belum dengan niat ikhlas yang maksimal, tapi ilmu enggan kecuali membawa kami untuk ikhlas karena Allah semata-mata. Sebelumnya ulama besar dari kalangan tabi'in, Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki mengatakan, "Talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabirun niyyah, tsumma razaqanallahu niyyata ba'du." Kami menuntut ilmu, awal-awalnya kami belum punya niat yang sempurna atau yang maksimal. Setelah itu Allah berikan niat yang maksimal kepada kami. Di tengah jalan menuntut ilmu, ilmu memperbaiki kekurangan. Maka hal-hal yang berhubungan dengan kesalahan dalam iman atau kekurangan dalam ikhlas, hal-hal yang berhubungan dengan kekurangan dalam memurnikan tauhid, dengan izin Allah melalui ilmu agama yang kita pelajari ini akan Allah ya mudahkan kita untuk memperbaikinya. Makanya ilmu adalah dalil, disebut dalil karena dia pembimbing. Pembimbing kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amalan lahir maupun batin manusia. Kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in jadi generasi yang terbaik dalam amalan lahir dan batinnya? Ya karena mereka langsung mendapatkan bimbing dari sebaik-baik pembimbing, mendapatkan bimbingan dari sebaik-baik pembimbing. Al-Qur'an turun langsung dibacakan kepada mereka oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang Al-Qur'an adalah sebaik-baik ilmu untuk membenahi amalan hati manusia, kemudian petunjuk yang mereka amalkan dengan anggota badan, wajar. Ya, bimbingan yang sempurna mereka selalu dengarkan. Mereka selalu menuntut ilmu, mereka selalu menghabiskan waktu untuk mendengarkan bimbingan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, di samping ayat-ayat Al-Qur'an yang selalu turun yang kemudian mereka langsung dengarkan penjelasannya. Nah, baik. Berikutnya,
Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Wa qad qala Allahu ta'ala," dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Ini dalil yang lain. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Lihat. Tadi ayat Al-Mulk, kemudian di akhir surat Al-Kahfi, semua menjelaskan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diuji oleh Allah. Kemudian siapa yang ingin mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ayat ini juga menyebutkan hanyalah Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah ayat ke-27. Lihat tafsir dari ayat ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa ahsanu ma qila fi tafsiril ayah. Sebaik-baik penjelasan tafsir ayat ini, annahu innama yataqabbalu amala man ittaqahu fi dzalikal amal. Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin, sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ya, kata beliau, sebaik-baik tafsirnya adalah bahwasanya Allah hanyalah menerima amal orang yang bertakwa dalam amal tersebut. Jadi, amal diterima kalau ada ketakwaan ketika mengamalkannya. Kalau tidak ada berarti tidak diterima. Kalau tidak ada ketakwaan dalam amal berarti tidak diterima. Jadi innama yataqabbalu amala man ittaqahu fi dzalikal amal. Hanyalah Allah menerima amal orang yang bertakwa dalam amal tersebut. Wa taqwahu fihi an yakuna liwajhihi wa ala muwafaqati amrihi. Dan bertakwa kepada Allah dalam beramal adalah dengan menjadikan amal itu ikhlas untuk mengharapkan wajahnya dan mengamalkannya sesuai dengan petunjuknya atau perintahnya. Wa hadza innama yahsulu bil ilmi, dan ini tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Tidak akan bisa kita raih kecuali dengan ilmu. Jadi benar-benar ilmu adalah penentu diterimanya amal. Meskipun menuntut ilmu sendiri dalam Islam sudah merupakan amal soleh yang termasuk amal yang terbaik. Sudah kita sebutkan berkali-kali dalilnya. Kata Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan, laisa syai'un afdhala minal ilmi min talabil ilmi idza hasunat fihi niyatus. Tidak ada satu amal pun yang lebih utama daripada menuntut ilmu kalau seseorang memperbaiki niat dalam membenarkan niatnya dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu sendiri dengan benar ini sudah merupakan amal kebaikan terbesar. Sekaligus dia ternyata penentu diterima atau tidaknya amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua tidak akan bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Wa idza kana hadza manzilal ilmi wa mauqi'ahu ulima annahu asrafu syai'in wa ajalluhu afdaluhu wallahu a'lam. Kalau seperti inilah kedudukan dan kemuliaan ilmu. Kalau seperti ini kedudukan dan kemuliaan ilmu, maka dengan ini diketahui bahwa ilmu adalah sesuatu yang paling mulia, yang paling agung dan paling utama. Maka dengan ini diketahui bahwa ilmu adalah sesuatu yang paling mulia, yang paling agung dan paling utama. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Untuk perhatikan Ibnu Qayyim rahimahullah taala bagaimana menjelaskan segi-segi keutamaan ilmu yang berbeda-beda. Sekarang sudah segi yang ke-60. Berbeda dengan segi-segi yang lalu yang sudah kita jelaskan. Ini tentu motivasi kita, ya, bahwa benar-benar agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemuliaan kita kalau kita mau mendekatkan diri, ya, dengan agama ini, dengan memahaminya dengan benar kemudian mengamalkannya sebagaimana yang dijelaskan tadi keutamaannya yang besar. Baik, kita tambahkan satu segi lagi. Al-wajhul hadi wasitun, segi yang ke-61. Al-amalu bila ilmin kasairi bila dalil. Amal tanpa ilmu seperti orang berjalan tanpa petunjuk. Ya, ini mirip-mirip di pembahasan lalu, cuman di sini lebih ditekankan lagi ya bagaimana ilmu itu benar-benar sebagai pembimbing.
Al-wajhul hadi wasitun ya, segi ke-61. Al-amalu bila ilmin kasairi bila dalil. Amal tanpa ilmu seperti orang berjalan tanpa petunjuk, yakni tanpa rambu. Ingin berjalan, jalannya belum diketahui, tapi tidak ada sama sekali rambu, yakni jalan buta-buta begitu. Akhirnya, jadi babi buta, terjerumus ke dalam jurang. Naudzubillah min dzalik. Ya. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di segi ini ke-61 ini, annal amila bila ilmin kasairi bila dalil. Kasairi bila dalilin wa ma'lumun anna ataba mithli hadza aqrabu min salamatihi. Orang yang berjalan tanpa ilmu seperti orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa petunjuk. Ya. Dan maklum, sudah diketahui, kebinasaan orang seperti ini lebih dekat daripada keselamatannya. Orang yang sudah tahu jalur saja bisa nyasar, bisa celaka, apalagi yang tidak punya pengetahuan sama sekali dan tanpa pembimbing lagi. Wa in quddira salamatuhu ittifaqan nadiran fahuwa ghairu mahmud. Bal madhmum 'indal uqala. Kalaupun dianggap dia selamat secara kebetulan, ya kebetulan yang sudah jarang juga, ini sudah kebetulan jarang lagi, dia pun tidak akan dipuji, bal madhmumun 'indal uqala, bahkan dia tetap tercelah menurut orang-orang yang berakal. Ada orang yang melakukan perjalanan ke tujuan yang belum pernah diketahuinya tanpa peta yang menunjukkan jalur, tanpa merujuk ke Google Map misalnya, ya. Kemudian kebetulan dia selamat sampai. Tidak ada orang yang kemudian mengatakan kamu hebat, tidak ada. Tetap dia tercela. Karena apa? Mudahnya dia mendapatkan petunjuk tapi dia tidak mau mengambilnya. Mudahnya dia mendapatkan peta lokasi atau jalur perjalanan tapi dia tidak mau berusaha mendapatkannya. Ya, tetap dia tercela menurut orang-orang yang berakal. Wa kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yaqul, dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kita ketahui adalah ini guru utama dari Imam Ibnu Qayyim rahimahumullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Man faraqa dalila dhalla sabil wa la dalila illa bima jaa'a bihi Rasul alaihi salatu wassalam." Barang siapa yang faraqa dalil, menjauhi dalil, barang siapa yang menjauhi dalil, maka jalannya akan tersesat. Dan tidak ada dalil kecuali pada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man faraqad dalil dhalla sabil. Barang siapa yang menjauhi dalil, maka jalannya akan tersesat. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, ya, apakah Anda menjamin kalau orang belajar agama itu pasti masuk surga? Jawabannya tidak ada yang bisa menjamin karena kepastian semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ya. Tidak ada jaminan. Tetapi kalau orang yang sudah tahu jalan saja belum tentu selamat ketika jalan, apalagi yang tidak tahu jalan selamat sama sekali. Peluangnya lebih besar untuk selamat orang yang sudah tahu jalur. Ya. Kalau tidak ada jaminan sama sekali, orang yang sudah belajar saja belum tentu selamat karena bisa jadi nanti menyimpang niatnya atau yang lainnya. Yang kita pastikan adalah kalau dia benar-benar belajarnya ikhlas karena Allah sesuai dengan sunnah, pasti dia selamat. Cuma kan tidak bisa kita pastikan orang yang kita lihat belajar memiliki sifat yang seperti ini secara sempurna. Bisa jadi ada yang tidak kita ketahui tersembunyi dalam hatinya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, yang kalau kita katakan tadi tidak bisa dipastikan orang yang belajar pasti selamat, kita katakan lebih-lebih tidak bisa dipastikan lagi, lebih parah keadaannya orang yang tidak belajar sama sekali. Jadi peluang kita untuk selamat dengan kita belajar agama, dengan kita menetapi, berpegang dengan tali Allah lebih besar untuk keselamatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang dengan petunjuk Allah, maka dialah yang selalu
akan mendapatkan petunjuk, terbimbing kepada jalan yang lurus. Itu yang kita harapkan dengan menuntut ilmu. Qala Al-Hasan, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ulama besar dari kalangan tabi'in yang mulia. Al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariq. Orang yang beramal tidak di atas ilmu, tidak berdasarkan ilmu, adalah seperti orang yang berjalan tidak pada jalurnya. Bagaimana mau selamat? Orang yang menempuh jalur saja bisa tidak sampai pada tujuan, apalagi yang jalannya di bukan jalurnya, ya. Jadi seperti orang yang berjalan bukan pada jalurnya. Wal amilu ala ghairi ilmin yufsidu aktsara mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa ilmu, kerusakan yang ditimbulkannya lebih banyak daripada kebaikan. Fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadati watlubul ibadata talaban la tadurru bil ilmi. Maka tuntutlah ilmu ya, tanpa merugikan atau mengurangi ibadahmu, dan tuntutlah ibadah tanpa membahayakan atau mengurangi kamu dalam menuntut ilmu. Fa inna qauman talabul ibadata wa tarakul ilma hatta kharaju bi asyafihim alam ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walau talabul ilma lam yadullahum ala ma fa'alu. Karena ada sebagian orang-orang yang semangat beribadah tapi mereka meninggalkan ilmu. Akhirnya mereka keluar membawa pedang-pedang mereka untuk memerangi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka mau menuntut ilmu, maka ilmu tidak akan menunjukkan atau mengarahkan mereka kepada perbuatan buruk yang mereka lakukan. Ya, ini pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa ilmu akan membimbing manusia kepada kebaikan, bukan kepada keburukan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu baina hadzal wajhi wa baina ma qablahu annal ilma martabatuhu fil wajhil awwali martabatul muta'il matbu'il muqtada bihi al muttaba'i li hukmihi al muta'i amruhu wa martabatuhu fi hadzal wajhi martabatud dalilil mursyidi ilal matlubil musili ilal ghayah. Sekarang kita bertanya, apa bedanya segi yang ke-61 dan 60 tadi yang sudah lewat tadi? Kata beliau, perbedaan antara segi ini dengan segi yang sebelumnya, kalau segi 60, ilmu di situ kedudukannya ya seperti kedudukan imam yang ditaati, yang diikuti, yang dijadikan sebagai panutan, diikuti hukumnya, ditaati perintahnya. Jadi dia sebagai pemimpin di depan, imam. Kalau dalam segi 61 ini, kedudukannya ilmu adalah seperti kedudukan dalil, pembimbing, al-mursyid, penuntun kepada tujuan yang membawa kita kepada apa yang ingin kita capai. Subhanallah. Jadi kalau kita gabungkan, ilmu itu ada di depan kita, menjadi imam kita, ya, menjadi panutan kita, sekaligus dia menyertai dan membimbing kita. Membimbing kita, menuntun kita untuk sampai kepada tujuan yang baik, yaitu meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dan kemuliaan apalagi yang melebihi dari kemuliaan ilmu yang dijelaskan dalam dua segi ini, belum lagi segi-segi yang sebelumnya dan segi-segi yang insya Allah akan datang kita bawakan. Maka merugi orang yang tidak menjadikan waktunya dalam kehidupan di dunia ini untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaan dan kemuliaannya demikian besar dan demikian agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bersemangat dalam mendekat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam dengan berusaha mempelajari kemudian mengamalkannya. Baik, insya Allah cukup sampai di sini kajian kita. Di kesempatan pagi hari ini kita beri kesempatan bagi antum yang ingin bertanya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz,
Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya ikhwatal Islam, a'azanillahu wa iyyakum, kita akan membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Halo, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa dan berada di mana? Dengan Ibu Samina berada di Cibinong. Ibu Sahrina berada di Cibinong. Samina, Ya, silakan Ibu. ya. Ini tak supaya kita bisa bersikap bijaksana terhadap serta menerapkan berhadapan dengan orang yang jahil serta jolim. Dan kita itu bijaksana kita, Kak. Karena kan selama ini kita selalu dipakai untuk supaya kita nih, oh dia masih pakai sabar. Udah dinin aja terus, dia nggak bakal marah. Itu gimana, Kak? Mohon nasihat, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Ibu yang bertanya tadi dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang ada di Cibinong. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Tadi ada sebagian pertanyaannya kurang jelas saya dengar. Cuma yang saya pahami dari pertanyaan tadi, bagaimana kita selalu bisa bersikap bijaksana menghadapi orang-orang yang jahil. Ya, kita ketahui Al-Quran telah membimbing kita dengan sebaik-baik bimbingan. Bahwa orang jahil itu, ya kita wajib untuk berusaha menasehati mereka, apalagi kalau nampak keburukannya. Cuman tentu saja kita harus bersabar dalam menghadapinya. Ya, sampai-sampai disebutkan di dalam Al-Quran tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang bertakwa, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, mereka mengucapkan ucapan keselamatan. Ya, ini tetap berusaha menasihati, bersabar menghadapi kejahilan, atau misalnya mereka malah menolak nasihat atau malah bersikap kasar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Berikanlah pemaafan, perintahkanlah kepada yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Maksudnya orang yang jahil tidak kita layani ketika mereka bersikap kasar. Ya. Ketika mereka berbuat dengan kejahilan, kita yang sudah paham agama jangan juga ikut jahil, ikut bodoh dalam berbuat. Kita diperintahkan untuk membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Ya, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah atau balaslah dengan cara yang lebih baik. Jadi jangan ikut jahil, karena dia sudah kita katakan orang jahil. Kalau Anda mengikuti kejahilannya berarti Anda juga jahil. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita berusaha menasihati mereka. Kalau mereka tidak menanggapi, ya kita jangan ikut-ikut marah karena kemarahan mereka. Kita cari kesempatan yang lain, kita buka peluang yang lain untuk bisa menasihati mereka. Yang itu tentu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi orang-orang yang jahil, orang-orang Arab Badui yang kasar, sampai beliau pernah ditarik selendangnya sampai berbekas lehernya, bahunya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam malah memberikan kebaikan untuk orang tadi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan sebaik-baik petunjuk, ya, mencontohkan sebaik-baik panutan. Beliau tidak marah dan melayani permohonan atau permintaan dari mereka ini dengan cara sebaik-baiknya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Ufik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami buka kembali pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Pak Keadaan, silakan pertanyaannya Pak. Terima kasih. Mohon maaf Ustaz di luar tema. Jadi saya ini mau bertanya tentang zikir setelah salat fardu Ustaz. Kita akan disunahkan ketika zikir setelah salat fardu itu membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas Ustaz. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana cara susunannya Ustaz? Apakah ayat kursi dulu baru surat-surat yang 3 itu, ataupun surat dulu baru ayat kursi? Terus yang kedua, apakah hukum berdoa setelah sholat baru Ustaz? Apakah tidak boleh mutlak ataupun boleh hanya sekali-kali Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Mengenai apa yang ditanyakan tadi tentang ayat kursi yang dianjurkan dibaca setelah selesai sholat, kemudian 3 kul, maka urutannya kita boleh dahulukan yang mana saja, ya, tidak ada urutan tertentu. Yang dijelaskan oleh para ulama ada urutannya itu, kalau yang berhubungan dengan langsung setelah kita salam, kita baca istighfar dulu. Istighfar dulu, kemudian Allahumma antas salam, dan seterusnya. Baru kemudian zikir yang 30, 33 dan seterusnya itu, ya. Adapun kalau yang seperti tadi ini tidak ada penjelasan, maka boleh kita lakukan. Kalau kita ingin lakukan seperti urutan dalam Al-Qur'an, tentu itu baik. Kita mulai ayat kursi dulu, ya. Kemudian 3 kul karena dia merupakan ayat-ayat yang terakhir dari Al-Qur'an. Nah, itu pertama, ya. Yang kedua berikutnya, pertanyaan tentang membaca doa setelah selesai sholat. Kita jelaskan dulu bahwasanya kita ketahui sebaik-baik doa itu kita ucapkan di dalam sholat kita. Karena itulah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, doa yang dijanjikan keutamaan atau ada doa yang terbaik seperti dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, dengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi jawfil lail wa duburus salawatil maktubat, di penghujung salat yang wajib, ya, di akhir malam dan di penghujung salat yang wajib, yakni sebelum salam. Adapun setelah selesai salat, seperti penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin, adalah tempatnya kita berzikir dengan zikir-zikir yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau kalian telah menunaikan salat, maka berzikirlah kepada Allah, ya, berdiri, duduk atau sambil berbaring. Itu yang merupakan tempatnya zikir setelah selesai salat. Adapun setelah kita berzikir, baca zikir setelah salat, maka boleh kita berdoa. Meskipun ini tidak ada keutamaannya tersendiri, tapi diperbolehkan. Kata sebagian dari para ulama ini boleh, seperti penjelasan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan yang lainnya rahimahumullah taala. Mereka mengatakan kalau kita sudah berzikir kepada Allah, ya, sudah baca zikir-zikirnya, maka itu diperbolehkan kita berdoa dengan sesuai dengan keinginan kita. Yang salah orang selama ini, mereka setelah selesai salam justru, ya, mengkhususkannya untuk berdoa, melupakan bahwa yang dikerjakan dalam sunnah Rasulullah SAW adalah berzikir dulu dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Kalau kita berdoa setelah itu, maka tetap diperbolehkan menurut pendapat sebagian dari para ulama yang tadi kami sebutkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang Anda sampaikan, Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz, dengan seorang penanya, pemirsa kita di Bogor. Ustadz, apabila seorang berbuat syirik, maka dikatakan semua amalnya batal. Kemudian ketika ia bertobat, apakah amal yang hilang tersebut atau yang batal tersebut kembali, Ustadz? Dan apakah ada dalilnya? Mohon Ustadz berikan penjelasan. Jazakumullah khairan. Silakan, Ustadz. Barakallahu fikum. Jika seseorang melakukan perbuatan syirik, batal amal-amalnya, kemudian dia bertobat, tentu dia masuk Islam kembali. Apakah amal-amal tersebut yang dikerjakannya itu bisa kembali? Ya, pertama memastikannya tentu kita tidak bisa memastikan karena kita belum tahu kualitas tobatnya, ya. Kalau tobatnya benar, maka insya Allah amal-amal tersebut akan kembali. Amal-amal tersebut akan kembali. Sebagian dari para ulama menjelaskan dalilnya adalah dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada seorang sahabat yang dulunya di luar Islam, ini kufur, kemudian dia masuk Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Aslamta ala ma aslafta minal khair. Kamu masuk Islam di atas kebaikan yang lalu yang kamu lakukan. Ini seorang yang dulunya kufur dia, ya, bukan Islam, masuk Islam, diperhitungkan amal kebaikan yang lalu. Apalagi orang yang tadinya Islam kemudian dia melakukan pembatal, setelah itu dia masuk Islam kembali. Selama Islamnya baik, maka insya Allah dia akan diterima kembali amal-amalnya yang lalu yang benar-benar, ya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalil yang diterapkan oleh para ulama dalam masalah ini adalah seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Nukhbatul Fikar tentang sahabat. Jadi sahabat itu adalah ya, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan mati di atas keislaman.
walau takhallala tadatan alal asah. Meskipun dia pernah sempat murtad. Ya, ini sahabat, ya, selama dia pernah bertemu dengan Nabi SAW, di akhirnya dia mati di atas Islam. Di sela-sela itu dia pernah murtad meninggalkan Islam, kemudian dia kembali lagi, tetap dia jadi sahabat. Jadi amalnya sebagai sahabat tidak gugur. Ya, setelah dia masuk Islam dia tidak ketemu lagi Nabi SAW tentu saja. Tapi tetap diperhitungkan amalnya sebagai sahabat karena dia pernah bertemu dengan Nabi SAW dan dia telah bertobat dari murtadnya, maka kembali amal-amal kebaikannya itu insya Allah akan diterima dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya, kembali kami angkat pertanyaan pesan singkat, Ustaz, dengan pendengar kita di Buton, dengan Bapak Ancong Lawusu. Beliau bertanya, Ustaz, Ana sering mendengar ungkapan atau kalimat yang berbunyi, dunia ini surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang yang beriman. Dan di kalimat lain disebutkan, tuntutlah duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan tuntutlah akhiratmu seakan engkau besok akan mati. Pertanyaan Ustaz, apakah makna hakiki yang terkandung pada kedua kalimat tersebut di atas? Dan bagaimanakah hubungan dan keterkaitan kalimat pertama dan kedua tersebut? Mohon Ustaz memberikan penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih, Ustaz. Dan kepada Ustaz kami bisa menjawab. Silakan, Ustaz. Kalimat yang pertama, ya, pertanyaan bermanfaat dari Bapak yang ada di Buton. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Kalimat yang pertama itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang kedua itu yang hadis palsu, dinisbatkan kepada hadis tapi dia palsu. Kita jawab dari yang kedua dulu ya. Yang kedua itu lafadznya i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Saya pernah menulis tentang hadis ini, dimuat di majalah As-Sunnah, dan penjelasan tentang kepalsuannya. Hadis ini palsu dari segi sanadnya dan maknanya juga tidak benar. Karena Allah kita disuruh untuk beramal dunia akhirat itu benar-benar seimbang, setengah-setengah. Padahal tidak benar. Al-Quran memerintahkan kita untuk mencari akhirat dulu. Wabtagi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Darul akhirati wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untukmu di negeri akhirat, tapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Ala kulli hal, hadis tadi adalah hadis yang secara sanadnya juga palsu dan maknanya juga tidak benar. Maka tidak perlu kita bahas. Cukup dengan Al-Quran yang menyebutkan kepada kita, berusahalah untuk mencari kebaikan di akhirat. Karena itu kenikmatannya kekal abadi selama-lamanya. Coba bandingkan saja. Sesuatu yang jangka panjang dan jangka pendek, masa dijadikan sama? Lagi pula, mencari akhirat tidak menyusahkan, bahkan menjadikan indah hidup kita di dunia. Ya, menjadikan kita tenang dengan ketenangan yang sesungguhnya. Jadi bukan sesuatu yang payah sehingga kita melakukannya hanya setengah-setengah saja. Justru ini yang kita tuju karena ini kebaikannya kekal abadi selama-lamanya dan dunia kita justru menjadi indah kalau kita menjadikannya mengikuti kebaikan di akhirat kita. Baik. Adapun yang pertama, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Penjara di sini maksudnya memenjarakan hawa nafsu. Memenjarakan hawa nafsunya. Surga bagi orang kafir maksudnya ini adalah dia di dunia ini memperturutkan hawa nafsunya. Jadi seolah-olah seperti surga. Ya, tapi bukan berarti mereka senang. Karena kita hubungkan dengan hadis yang lain, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat." Surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Jadi kalau kita bersabar, kita dapatkan surga, dunia dan akhirat. Sedangkan neraka dilingkupi dengan hal-hal yang di situ orang memperturutkan hawa nafsunya. Jadi dia bersenang-senang, ujung-ujungnya neraka. Itu makna daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari para ulama yang lain, seperti di dalam kitab Faidul Qadir Al-Munawi, beliau menjelaskan maknanya surga bagi orang kafir. Maksudnya kondisi apapun yang dialami oleh orang kafir di dunia ini sampai pun dia menderita, tetap itu masih lebih
senang dibandingkan dengan penderitaan yang lebih besar di akhirat nanti. Adapun orang yang beriman, sesenang apapun dia di dunia ini, tetap ini masih merupakan penjara dibandingkan dengan kenikmatan besar yang akan didapatkannya di akhirat nanti. Sampai-sampai dibawakan kisah dalam masalah ini tentang kejadian yang ada pada seorang imam besar Ahlus Sunnah, ya, yaitu Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang sangat terkenal. Ini ulama besar ya, yang penulis kitab Bulughul Maram. Nah, pernah disebutkan bahwa beliau dulunya adalah seorang hakim agung di Mesir. Seorang yang sangat membesar, dekat dengan raja, sehingga kalau dia kemana-mana dia pakai kendaraan mewah, pakaian mewah, karena dia adalah orang yang dimuliakan. Satu saat dia pergi ke pasar, ada satu keperluan untuk belanja, dengan pengawalnya, dengan kendaraan mewahnya yang disiapkan oleh kerajaan. Sampai di pasar, ketika dia turun dari kendaraannya, tiba-tiba ada seorang pedagang minyak panas langsung menghampirinya. Kaget pengawalnya, dikira orang ini ingin mencelakakannya, ternyata dia ingin bertanya. Dan pedagang minyak panas ini ternyata seorang Yahudi. Dia bertanya, "Wahai Imam Ibnu Hajar, kalian menyangka bahwa Nabi kalian Nabi Muhammad SAW bersabda menyebutkan hadis tadi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Sekarang kondisiku ini surga apa namanya seperti ini? Dan kondisimu ini penjara apa yang namanya seperti ini?" Ya, ini pedagang minyak panas kan panas, pakainya belepotan, kotor, dia badannya luka-luka kena minyak panas, ya susah kehidupannya. Surga apa seperti ini? Sementara kamu sekarang dikatakan penjara tapi mewah hidupnya seperti ini. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala ketika itu, dia mengatakan bahwa kondisimu saat ini dengan penderitaanmu yang ada ini masih seperti surga dibandingkan penderitaan di neraka di akhirat nanti kalau kamu tidak masuk Islam. Sedangkan kondisiku saat ini, Allah berikan kenikmatan, ya, yang tentu didapatkan dengan cara yang halal. Ini masih penjara bagi kami dibandingkan dengan kenikmatan besar yang Allah siapkan bagi orang yang beriman di akhirat nanti. Mendengarkan ini, orang tersebut langsung masuk Islam. Ya, dia langsung masuk Islam. Ini maknanya juga yang dikemukakan oleh para ulama sehubungan dengan makna hadis yang sahih tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan satu pertanyaan kembali melalui pesan singkat sebelum kita beralih ke pertanyaan melalui telepon. Kami gabung dua pertanyaan pesan singkat yang masuk, Ustaz. Ustaz, saya mengajak teman saya untuk mengaji, tapi dia tidak mau dengan alasan karena khawatir, takut tidak, kalau sudah tahu banyak hal maka menjadi tidak bebas. Kemudian pertanyaan yang semakna yang berhubungan, Ustaz, beliau bertanya, Ustaz, ketika kita mengajak orang-orang untuk pergi mengaji atau kajian, kebanyakan dari mereka malah marah, Ustaz. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Pertanyaan yang bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada beliau yang bertanya dan kepada kita semua. Ya, dua hal ini merupakan tipu daya syaitan yang kita harus bersabar menghadapinya. Ketika kita menasihati orang, dia mengatakan takut ngaji, takut nanti banyak hal yang diketahuinya sehingga dia tidak bebas. Berarti dia ingin bebas masuk neraka, bebas berbuat maksiat, bebas melanggar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aneh, ya. Kita katakan sama dia, dengan Anda mengetahui, sampai pun kalau Anda melanggar, Anda akan mohon ampun kepada Allah. Maka dengan mohon ampun mudah-mudahan paling tidak diringankan dosanya. Tapi kalau dia tidak mau belajar, akhirnya terjerumus, bahkan melakukan hal-hal yang bisa selamanya dia tidak berusaha memperbaiki Islamnya, bagaimana? Perkara yang berhubungan dengan ngaji kan bukan hanya perkara keutamaan, tapi berhubungan dengan masalah penjagaan iman, berhubungan dengan masalah menjauhi perbuatan syirik yang merupakan pembatal Islam misalnya, atau hal-hal yang lain merupakan pembatal Islam. Jadi ini adalah kebodohan yang sangat, naudzubillah min dzalik. Katakan kepadanya, kenapa dalam urusan dunia Anda tidak praktekkan ini? Ya, yang berhubungan dengan kehidupan kita, kalau kita ingin mempelajari sesuatu, bahkan ketika kita beli handphone, kita belajar cara memakainya, kita katakan, tidak usah Anda pelajari. Nanti kalau Anda mempelajari yang banyak, malah tidak bebas memakai handphone tersebut. Karena nanti dibilang ini tidak boleh, dan seterusnya. Pasti dia tidak akan setuju dalam hal ini. Dalam urusan dunia dia banyak belajar, dia banyak berusaha untuk mengetahui supaya bisa menggunakan sesuatu dengan baik. Kenapa dalam urusan agama dia tidak memikirkan ini berhubungan dengan keselamatannya? Maka ini adalah kebodohan dan ini adalah tipu daya syaitan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan hidayah kepada kaum muslimin dan kepada kita semua untuk selamat dari tipu daya syaitan.
Sama dengan orang yang kedua tadi yang marah, ya kita kalau dia marah, maka tetap kita berusaha menasihatinya karena di hadapan Allah kita, kalau ada teman kita tidak kita nasihati, maka nanti khawatir di hadapan Allah dia akan menuntut kita. Ya Allah, si fulan mengetahui saya tidak kenal kebenaran, kenapa dia tidak pernah mengajakku? Maka tetap sampaikan nasihat kepadanya. Kalau dia marah, maka itu bukanlah sesuatu yang harusnya mempengaruhi diri kita karena kita diperintahkan untuk bersabar menghadapi tanggapan-tanggapan yang tidak benar ketika mengajak manusia kepada kebaikan seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik Barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Pak Yanto di Jakarta. Pak Yanto, silakan Pak Yanto. Ini Ustaz yang mau saya tanyakan mengenai membaca Al-Quran itu kalau sebaiknya sekeras apa? Karena gini, kalau saya ada keperluan habis sholat subuh atau habis maghrib itu kebetulan di jalan-jalan itu suka kedengeran orang membaca Al-Quran, ya mungkin jarak ada mungkin 5 meter atau kadang lebih, itu kok kedengeran dari jalan gitu. Itu apa nggak menimbulkan ria gitu? Ya itu kedua. Yang pertanyaan kedua, kalau misalnya orang baca zikir di angkutan umum itu kan nggak kedengeran oleh kanan kiri kita kan, tapi kan mulut ke Muhammad Hamid gitu, jadi nanti dikira apa gitu. Jadi sebaiknya zikir di mobil itu di angkutan umum bagaimana caranya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Iya. Kalau kita ingin beramal, membaca Al-Qur'an atau berzikir di waktu-waktu seperti tadi, tentu kita berusaha, kalau kita memang tidak ingin dilihat orang agar lebih ikhlas dalam niat kita, ya kita berusaha menyembunyikannya. Kita berusaha menyembunyikannya. Bisa dengan cara kita kalau misalnya bacaan Al-Qur'an itu yang diperintahkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak khawatir mengganggu orang, ya, tidak khawatir mengganggu orang, yang sebaik-baik kita baca Al-Quran, ya kita baca agak keras, tapi jangan sampai terlalu keras. Misalnya kita baca Al-Quran di waktu kita sholat malam, ya, kita perlu perdengarkan diri kita sendiri, karena waktu sholat malam kan dianjurkan dengan bacaan yang dikeraskan, agak dikeraskan sedikit, tapi tidak terlalu keras juga, seperti misalnya bacaan imam ketika di masjid, ya. Nah, kalau kita misalnya khawatir didengar orang, maka kita kecilkan, pelankan bacaan kita, hanya untuk diri kita sendiri saja. Sama waktu kita berzikir, kalau kita berzikir sampai mulut kita komat kamit, memang itu memang harus seperti itu zikirnya. Tapi kalau kita ingin sembunyi, bisa kita alihkan dengan cara mungkin kita letakkan ada buku di hadapan kita, supaya orang menyangka kita sedang baca buku, atau kita tutup mulut kita, supaya kita bisa tetap berzikir dengan baik tanpa perlu diketahui orang. Kalau kita khawatir nanti menimbulkan riya misalnya, maka kita berusaha menghindari. Bisa juga kalau misalnya kita ingin mengajarkan kepada orang lain, kita perlihatkan bahwa kita sedang berzikir. Misalnya di waktu sore, kita bilang sama orang-orang, ini waktunya zikir sore, ayo kita zikir dulu. Nah, kita ucapkan, karena ini kita ingin membimbing orang agar bisa melakukan kebaikan tersebut. Ala kulli hal kita bisa menyikapi keadaan tersebut sesuai dengan apa yang terbaik untuk diri kita. Kalau kita ingin sembunyikan, maka bisa kita usahakan untuk menyembunyikan amal tersebut, karena tentu ini lebih dekat dengan keikhlasan. Di waktu-waktu lain kita ingin memotivasi orang lain, bisa juga kita mencontohkan kebaikan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan berikutnya masih kita angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Dari Ibu? Roja ya. Iya, Dari Siti Roja. Iya, Bu. Dengan Ya, siapa Ibu dan di mana Ibu? Ibu di Bu Siti dari Palembang. Bu Siti di Palembang. Silakan pertanyaannya Bu Ya, Siti. bertanya. Ini waktu sholat subuh. Ya, waktu sholat subuh Ya. kan membaca kunut. Nah, imam ini membaca kunutnya di tengah kunut itu, sebelum penutupan kunut, ditambah doa pakai bahasa Indonesia. Nah, apakah itu membatalkan sholat atau tidak? Baik. Cukup Ibu? Ya, pakai bahasa Indonesia.
Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan Bu Siti, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu Siti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepadanya, melimpahkan rahmatnya kepadanya dan kepada kita semua. Ya, Ibu Siti, kalau itu kunut yang berhubungan dengan sholat subuh, pertama, menurut pendapat yang terkuat, kunut subuh yang dihususkan untuk sholat subuh itu tidak ada dalilnya, tidak ada hadis yang sahih yang mendukungnya. Ada riwayat yang menyebutkannya, tapi ada kelemahan pada sanadnya karena ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi dan dia adalah rawi yang lemah. Dan dia menyendiri dalam riwayat ini. Maka ini tidak perlu kita lakukan, mengkhususkan kunut subuh, dan itulah pendapat yang terkuat, ya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama mazhab yang tiga, ya, tidak setuju dengan Imam Syafi'i yang dinisbatkan kepadanya masalah kunut ini karena riwayat yang menyebutkannya adalah riwayat yang lemah. Ya, adapun kalau ternyata imam melakukannya, maka tentu kita katakan ya kita jangan ikut, tapi salatnya tetap sah. Nah, bagaimana sesuai dengan pertanyaan tadi, kalau imam menambahkan doa di tengah kunut tersebut dengan bahasa Indonesia, apakah batal salatnya? Insya Allah menurut pendapat yang terkuat dia tidak batal salatnya. Mungkin dia maksudkan di sini adalah kunut nazilah. Kalau mungkin dia baca kunut nazilah, berarti kunut nazilah ini disyariatkan di semua salat, bukan cuma salat subuh saja. Mungkin di tengah-tengah dia baca doa sesuai dengan namanya nazilah, satu kejadian. Contoh misalnya, ya, kejadian yang terjadi menimpa kaum muslimin. Misalnya dia ingin membaca kunut nazilah sehubungan dengan COVID, ya, corona yang menimpa kita, dia minta kepada Allah supaya dihilangkan penyakit tersebut, atau ada satu peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin agar Allah menjaga menyelamatkan mereka. Maka kalau dia baca di tengah-tengah itu dengan berdoa seperti tadi, tidak mengapa. Sampai pun kalau dia ucapkan dalam bahasa Indonesia, cuma kita katakan tentu lebih bagus dengan bahasa Arab. Tapi karena doa itu adalah memohon kepada Allah, tentu bahasanya dia berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan termasuk hal yang membatalkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustadz Taufik, barakallah. Jazakallah khair atas jawaban yang telah Antum sampaikan, Ustadz. Dan untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Oh, dari Ummu Sabila di Pekanbaru, ya, Ustaz. Ummu Sabila, silakan Ummu Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Saya mau tanya, ini ada hadis atau apa ya Pak Ustadz? Bunyi seperti ini. Sehelai rambut, wahai wanita, sehelai rambut yang dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram dengan sengaja, balasannya 70.000 tahun dalam neraka. Tidak hanya itu, kau juga menyeret 4 laki-laki, yaitu ayah kandungmu, adik laki-lakimu, dan suamimu, serta anak laki-laki kandungmu. Mau penjelasan Pak Ustadz, ini hadis atau apa ya Pak Ustadz? Syukron ya Pak Ustadz. Jazakallah khair. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, dan terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ummu Sabila. Dan kepada Ustadz kami persilakan menjawab. Silakan Ustadz. Barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Pekanbaru tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Yang saya dengar dari hadis tadi, awal-awalnya kurang jelas, cuman ya kelihatannya dari penjelasan hadis yang panjang tadi itu, yang disebutkan hadis tadi itu bukan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Atau itu bukanlah hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi awal-awal tadi saya kurang jelas apakah sehelai rambutmu yang terlihat kemudian balasannya adalah neraka dan seterusnya. Ini tidak pernah dibawakan oleh para ulama kita ketika membahas tentang masalah menampakkan aurat dan seterusnya. Kita ketahui menampakkan aurat jelas merupakan dosa besar kalau sengaja. Tapi kalau ancamannya seperti tadi, apalagi menyeret yang lain, bagaimana mungkin dosa yang dilakukan oleh seseorang kemudian ditimpakan kepada yang lain, ya? Apalagi sampai 4 orang anggota keluarganya. Ala kulli hal, saya belum pernah mendengarkan hadis ini, atau saya tidak mengetahui ini sebagai hadis yang sahih sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ketika membahas mengenai masalah aurat, menutup aurat bagi perempuan. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustadz Taufik, barakallah, jazakallah khairan, Ustadz. Dan pertanyaan dari Ummu Sabila merupakan pertanyaan terakhir saat di kesempatan kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami persilakan untuk menyampaikan ihtitam. Silakan Ustadz. Keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu, ya, semakin banyak kita dapatkan,
ya, yang insya Allah ini akan menjadi motivasi bagi kita semua. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pun dalam hal-hal yang tidak kita ketahui, yang banyak disampaikan oleh antum yang para pemirsa dan pendengar, ya. Ini juga merupakan bagian dari menuntut ilmu dan terbukti setelah kita menanyakannya, kemudian jelas bagi kita apakah ini hadis atau bukan, atau ini keterangan yang sahih. Alhamdulillah, ternyata banyak masalah-masalah agama yang kita butuhkan. Oleh karena itu, keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu ini hendaknya kita berusaha mengamalkannya, memotivasi diri kita untuk selalu bisa dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena inilah pembimbing kita untuk menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala agar selamat mencapai keridhaannya. Barakallahu fikum, demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.